Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para cerdik pandai, guru saya Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Masnun MAG, mata'anallah bituli hayati, Bapak Imam, para orang tua dan para stakeholder, pimpinan masyarakat serta jamaah sholat tarawih Masjid Al-Wataniyah yang mudah-mudahan selama puasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ketika Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, kata Sayyidina Umar, saya lihat seorang berpakaian serba putih, tidak ketahuan dari mana datangnya, duduk, lututnya beradu dengan lutut Rasulullah, lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni mal Islam, beritahu saya apa itu Islam. Nabi jawab. Lalu orang itu nanya lagi, mal iman, Nabi jawab. Lalu orang itu bertanya lagi, mal ihsan, dijawab sama Nabi. Lalu ditanya lagi, matas sa'ah, Nabi menjawab. Maka kata Nabi, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, yang nanya dengan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Kalau begitu jelaskan ciri-cirinya, dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari kemudian Rasulullah panggil Umar. Ya Umar, tahukah kamu, atadru manis sa'il, kemarin yang nanya itu siapa? Kata Umar, iya sih juga bingung, dia yang nanya, dia yang benerin. Lalu kata Nabi, innahu Jibril yu'allimakum dinakum, sesungguhnya itu malaikat Jibril ngajarin agama buat kamu. Nah, jadi agama itu rukunnya 3. Para alim ulama kemudian menyimpulkan dari hadis itu, apa? Islam, iman, dan ihsan. Karena itu yang ditanya sama Jibril itu, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Di akhir ini ditambahin dengan yang namanya pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, hadirin, tentang iman ini Nabi menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Jadi beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab yang Allah turunkan ke dunia ini Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, terutama Al-Quran ini hadirin, kita dituntut untuk beriman kepada Al-Quran. Dituntutnya bagaimana? Sampai kita yakin. Kalau yakin beda sama percaya. Kalau orang percaya itu hadirin, ada yang gak yakin. Ya, kalau saya kasih contoh misalnya, saya bilang, bapak-bapak nih saya jago tembak nih, bapak percaya nggak saya jago tembak? Bapak bilang, nggak percaya lah, orang saya nggak pernah ngelihat nembak kok. Lalu saya show, saya taruh botol jaraknya 10 meter, di atasnya apel. Lalu saya tembak, sekali tembak kena, nggak meleset, nggak kena botol, kena itu jeruk, kena apel. Seandainya begitu, saya tanya, sekarang yakin tidak saya ini jago tembak? Kata yang hadir, belumlah. Ada yang bilang percaya sih, tapi belum yakin. Oke, saya tambah jaraknya 5 meter, jadi 15 meter. Ambil apel yang baru, saya tembak, sekali tembak kena. Sekarang sudah 2 kali dan tepat. Saya tanya sekarang, yakin nggak saya jago tembak? Masih belum yakin, saya tambahlah 5 meter lagi, jadi 20 meter. 20 meter dengan apel yang berbeda, saya tembak, sekali tembak kena. Sekarang saya tanya, seandainya begitu hadirin, yakin gak saya jago tembak? Yakin? Yakin. Bang Reza yakin? Kalau yakin, Bang Reza berdiri jarak 7 meter. Saya tutup mata saya pakai selayar, taruh apel di atas kepala, saya tembak apelnya. Berani?
Gak yakin. Berarti cuman percaya, nggak yakin. Nah, kepada Al-Quran ini kita dituntut untuk sampai ke derajat iman. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Harus mampu dipendam di dalam hati sampai nggak ada goyah sama sekali. Jadi kalau ada orang non-Islam yang bikin goyah kita gara-gara Al-Quran, itu hilang semua, nggak ada keraguan sama sekali. Ya misalnya orang kafir bilang, apaan Quran itu kok bikinan Nabi Muhammad? Orang dia yang bikin. Nah, kalau kita kemudian diserang seperti itu, kemudian kita goyah, berarti kita belum sampai ke level yakin. Hadirin, kenapa Nabi Muhammad se-Arab Saudi waktu itu dibikin ummi oleh Allah? Dibikin tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rupanya disetting oleh Allah agar di kemudian hari orang-orang yang pandai berkesimpulan bahwa memang ini Al-Quran bukan karangan beliau. Coba kalau Nabi Muhammad kuliah S1, S2, S3, ya pasti mereka yakin bahwa Al-Quran ini adalah disertasi. Tapi karena ternyata Nabi Muhammad tidak pernah belajar, latar belakangnya memang anak yatim piatu, yakinlah orang bahwa Al-Quran ini adalah bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita lihat kenapa kita harus yakin Al-Quran. Itu Pak, kalau buku yang ditulis oleh manusia itu kata pengantarnya lebay. Kenapa lebay? Mau dibikin oleh S1, S2, S3 atau profesional sekaligus, selalu dalam kata pengantar ada kata-kata begini: mohon kritik saran dari pembaca. Ada nggak kira-kira? Semua buku, termasuk Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada gituannya itu. Yang nggak ada cuma satu-satunya kitab yang nggak ada kata seperti itu. Apa? Al-Qur'an. Apa kata pengantarnya? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba. Nah, kata-kata la raiba, tidak ada keraguan. Cuma satu buku di dunia ini yang kata pengantarnya cuma begitu, yang lain lebay semuanya. Yakin nggak kira-kira kita? Kalau masih nggak yakin juga, Allah tantang. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau masih ragu, wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua profesor kamu, jinnya, manusianya, setannya, iblisnya, kuntilanak, panggil semuanya. Bikin Al-Quran tandingin. Jangan Al-Quran yang suratnya panjang, cukup yang suratnya pendek. Gak ada. Sampai hari ini hadirin. Dulu pernah orang namanya Musailamah Al-Kadzab, si pendusta. Karena ditantang sama Quran, dia bikin surat. Namanya surat Al-Fil. Ada yang pernah baca? Surat Al-Fil yang dibikin sama Allah, bunyinya jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Indah gak kira-kira? Indah gak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Indah nggak? Bodoh lo, indah kayak kagak kayak bilang indah. Itu Quran, itu hadirin. Itu dari segi yang namanya sanjak. Itu sanjak, kenapa kita kagak ngerti jadi kagak indah. Coba kalau kita ngerti, indah. Nih saya kasih contoh pakai pantun kita nih. Hati-hati ke taman mini, jangan lupa membawa pita. Hati-hati sama Bang Mardani, nanti bisa jatuh cinta. Wah, itu karena kita ngerti bahasanya, jadi kelihatannya cakep. Tadi ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semuanya. Lihat indahnya. Nah, ini si Musailamah coba tandingin Al-Quran, tapi cuma sekedar sanjak. Judulnya Al-Fil. Begini suratnya, dia bilang Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil,
innahu khurtumun tawil walahu zail. Begitu tuh 5 ayat. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, innahu khurtumun tawil walahu zail. Oke, sanjaknya. Coba lihat isinya. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Innahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang, walahu zail, dan dia punya belalai. Lah, anak 2 tahun juga tahu begitu, nggak perlu turun wahyu, geblek dasar gitu. Makanya hadirin, kita jangan sekali-kali ragu dengan yang namanya Al-Qur'an. Tapi saya lihat sih mukanya nih, muka ragu semua ini hadirin. Kelihatan mukanya orang yang ragu sama Quran. Marah nggak hadirin sih bilang gitu? Mukanya kelihatan. Marah nggak? Yang marah berarti kuntilanak hadirin kan. Kuntilanak kagak kelihatan, yang mukanya kelihatan kita. Gitu ya. Kenapa saya bilang kepada ragu dengan Al-Quran? Mau pemerintah hadirin ragu dengan Quran, apalagi si Ahok ragu banget sama Al-Quran, kagak percaya banget sama Al-Quran. Tapi gue heran lu pada ngikutin Ahok, dia kagak percaya sama Quran. Haram hadirin ngikutin dia. Dia cakep, lah cakepan ustadz sama dia jauh kemana-mana ya. Nah kita lihat hadirin, nabi-nabi diutus oleh Allah membawa kitab-kitab suci, cukup diwakili 4 kitab suci: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Cukup untuk memperbarui semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini yang sempurna hadirin. Karena itu, buat apa sih Nabi kok diturunkan Al-Quran? Buat apa? Nah, kata Allah, yatlu alaihim ayatillah. Pertama, Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Jadi dibacain. Makanya bapak-bapak ini sering-sering dengerin Al-Quran yang dibacain. Ya, baca boleh, bagus. Tapi sering-sering yang dibacain. Yatlu alaihim ayatih. Nabi bacain tuh Quran kepada sahabat. Bukan cuma dibacain, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan kitab, diajarkan hikmah. Itu. Jadi Al-Quran yang kita baca, dibacain, kalau masuk hikmah ke hati kita, berarti kita yakin. Dan yang terpenting ini, wa yuzakkihim. Al-Quran itu harus mampu membersihkan kita punya apa nih? Hatinya bersih, ya, jiwanya bersih, pikirannya bersih, termasuk fisiknya juga bersih. Itu fungsi yang utama sebenarnya diturunkannya Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita sampai ke derajat itu? Ayo kita cintai Al-Quran. Hadirin, saya mau belajar Quran susah, nggak ada guru Al-Quran. Bohong, banyak guru Quran. Kecuali dalam satu kampung memang kagak ada yang bisa baca Quran. Namanya kampung geblak itu. Masa sekampung kagak ada yang bisa baca Quran? Ada pak, satu guru yang bisa baca Quran tapi suaranya bindeng, kagak apa-apa. Saya pernah ngaji hadirin, ya, guru saya bindeng, tapi nggak apa-apa, biarin guru bindeng, yang penting kita bisa ngaji. Masih kecil hadirin, duduk bacain. Dalam arti kok lain yang diajarin bapak saya ya. Bapak saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati nih, ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Namanya anak kecil. Saya baca. Apa kata guru? Biar bindeng hadirin. Enak itu Quran. Enak itu Quran. Ya. Apalagi imam kita tadi, Masya Allah, kayak Imam As-Sudais ya tadi ya. Abdurrahman As-Sudais ya.
Hadirin, kita disuruh baca Quran sama Rasulullah minimal sehari 10 ayat. Kalau nggak 10 ayat namanya gopel. Gopel, ingetin ya. Kalau sehari nggak baca Al-Quran 10 ayat namanya gopel. Saya sibuk, bodoh lu mau bilang sibuk. Saya punya jabatan, mau punya jabatan apaan kek? Kalau sehari nggak baca Quran 10 ayat, gopel. Apa itu gopel? Gofil. Itu dulu hadirin di Betawi, orang lagi main gaple. Dulu namanya bukan gaple. Main gaple, ada orang Arab lewat. Kata si Arab, goflah. Yang main gaple ngomong, apaan katanya? Gaple, katanya gaple. Oh, ini namanya gaple. Sejak itu namanya berubah jadi gaple. Artinya apa? Goflah, lalai. Tuh, orang yang sehari kagak baca Quran 10 ayat, lalai dia. Disebut Pak Lalai, Bu Lalai, ya. Syukur kalau bisa sehari 100 ayat. Itu dicatat minadz-dzakirin Allah adz-dzakirat. Minadz-dzakirin Allah katsir wadz-dzakirat, termasuk orang yang disebut banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita baca Quran sehari 200 ayat, dijamin. Dijamin apa? Dijamin kita bebas dari azab kubur. Ada 3 yang bebas azab kubur. Siapa? Orang yang sehari baca 200 ayat Al-Quran. Yang kedua, yang matinya hari Jumat atau malam Jumat. Yang ketiga, yang matinya mati syahid. Itu dijamin oleh Rasulullah SAW matinya mati. Pernah nggak dengar berita atau lihat berita kuburan lama terbongkar, mayatnya masih utuh, kain putihnya masih utuh? Pernah dengar? Pas diteliti, siapa itu? Ahli Al-Quran. Tapi ada yang lebih dahsyat hadirin. Itu dalam kitab. Udah berapa menit ini ya? 20 menit udah Sat. 7 menit dikit ya. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu kubur digali, pas digali mayatnya bukan utuh, lagi duduk, lagi makan korma. Masya Allah, hebat nggak kira-kira? Hebat nggak? Mau begitu mau? Mau? Oke, kalau mau ternyata syekh itu sehari minimal dia baca 200 ayat. Nah, sekarang mulai hari ini kita peringati malam nuzulul Quran dan seterusnya sampai akhir hayat, sehari 200 ayat. Siap? Siap. Kalau udah siap, boleh wasiat sama anak-anak. Nanti kalau bapak mati, pas sudah 20 tahun kamu masih hidup, gali kuburan bapak. Nah, bapak lagi makan korma, apalagi ngapain? Ya. Jadi baca Al-Quran. Kalau bisa sehari 100 ayat, syukur bisa 200 ayat. Nah, Imam Syafi'i hadirin dikhabarkan beliau sebulan Ramadan itu 60 kali khatam Al-Quran. Berarti sehari berapa? 2 kali. Alhamdulillah kalau bapak-bapak mah lebih dari itu ya. Lebih banyak apa? Ngamalin hadis, naumus shaimi ibadatun. Puasanya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, bapak anu mana? Lagi ibadah. Karena itu hadirin, ya, mari cinta Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, kalau bapak cinta Quran, mudah-mudahan anaknya cinta Quran. Amin. Orang dulu hadirin pernah cuman kepengen, kagak mau. Beda nggak kepengen sama mau? Beda. Orang kepengen itu cuman ngiler, tapi nggak usaha tuh kepengen. Ada dulu di Betawi, dia ikut satu acara, ada qori bacanya enak banget tuh qori baca Quran, sampai nangis orang yang dengerin semua nangis. Ya. Lalu dia bercita-cita, enak kali kalau saya punya anak begitu tuh. Anaknya dipondokin hadirin, dipesantrenin anaknya, pesantren Al-Qur'an. Tapi belum dipersiapkan nih anak, masih bader banget. Kemana? Main HP aja kagak berhenti-berhenti. Sampai sholat tarawih mainan HP aja. Pokoknya ke warnet, ke wartel itu kerjaannya. Dipesantrenin ngamuk nih anak, nggak mau, nggak bisa. Lo harus nurut sama orang tua. Kemarin di sana gue denger orang baca Quran suaranya enak, gue pengen. Kata kiai yang ceramah, kalau anaknya hafal Quran, bapaknya biar dosa juga masuk ke dalam surga. Gue pengen begitu. Lo masuk, biarin gue jual tanah, gue jual sawah, jual kebun. Yang penting lo pinter Al-Quran. Anaknya nggak bisa ngelak hadirin, mondok. Di sana karena nggak siap,
Dia bukannya belajar, mancing hadirin di sana, masya Allah. 6 bulan kemudian pulang. Ya, kata bapaknya, waduh, potongin ayam, masakin yang enak. Kenapa? Anak pesantren baru pulang. Wah, dimasakin yang enak, makan. Udah selesai makan, kata bapaknya, tong ambil Quran. Anaknya bingung, waduh, gawat ini, suruh ngambil Quran. Mak, Quran di mana? Ya cari. Emaknya kagak tahu di mana. 1 jam baru ketemu tuh Quran. Masya Allah. Ada nggak hadirin orang yang begitu? 1 jam baru ketemu nyari Quran? Nggak ada. Bagus, alhamdulillah. Ya. Pas ketemu dikasih, nih Pak. Lu baca. Lu saya yang baca. Kirain bapak kali yang mau baca. Duduk yang benar. Duduk. Nah, ini anak hadirin bingung, takut, nervous. Baca. Dipikirin, keringetnya keluar bercucuran. Gimana? Nah, dia ingat, kayaknya sih kalau orang baca Quran pakai auzu ya. Gimana? Dia baca tuh. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil ketakutan nih. Mudah-mudahan kagak salah. Bapaknya jawab, Allah. Kata anaknya, berarti bener. Udah ya Pak. Lah baru auzu lu. Terus. Lah baru auzu udah selesai aja. Terusin. Paham ya? Aduh, bingung habis auzu. Orang mancing lu. Oh ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa salah? Udah salah banget dah, salah banget. Kata bapaknya, Allah. Wah, enak nih tong. Terus udah bengong, apalagi yang gue baca. Dia inget di TV pernah denger ada ustadz yang suaranya bindeng. Wah, gue bindengin aja dah. Mudah-mudahan kagak ketahuan. Tarik nafas. Sambil keringetan, kata bapaknya, Allah. Hatinya kemudian bersimpulan, berarti bapak gua goblok. Terusin Mak, terusin. Iya, baca lagi. Dia baca. Kayak penyanyi dangdut tuh. Ini kenapa hadirin? Kita jangan nyuruh anak baca Quran, kita kagak baca Quran. Anak suruh hafal Quran, kita kagak doyan Quran. Kagak nyambung. Si Jaka Sembung bawa apa tuh? Bawa kolak. Ya, mari kita cintai Quran. Ya, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa nanti akan menjadi syafaat pada yaumil qiyamah. Ya, udah 20 menit lebih. Ya, saya udah di penalti. Nanti mudah-mudahan kalau panjang umur, mudah-mudahan kita ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Dikasih sehat afiat, rezekinya halal berkah banyak, dan tentunya dikumpulkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dibantu oleh Allah, diberikan ganjaran pahala yang besar. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.